mulai panen nih kebun kesemek saya. Tuh kan, buahnya banyak. Ini adalah buah paling ganjen di dalam dunia perbuah-buahan. Karena apa? Lihat, jadi buahnya pakai bedakan segala. Kesemek. Kesemek nih, aso ini termasuk buah lokal. Saya ini adalah saudagar buah-buah lokal. Kebun saya itu banyak, tapi tidak ada satupun yang saya tanami buah-buah impor. Semuanya lokal, karena saya cinta produk-produk lokal, termasuk buah-buahnya. Oh, ini kesemak. Sebelah sini nih, ini kesemak semua. Yang di sana 2 blok dari sini, itu kebun saya satu lagi, kebun Gandaria. Tahu nggak Gandaria? Bukan nama jalan. Wah, yang kalian tahu cuma ini doang sih. Gandaria yang di Jakarta Selatan situ ya? Bukan. Memang ada jalan Gandaria situ. Tapi yang saya maksud adalah buah Gandaria. Waktu mudanya hijau. Begitu gede, orange. Begitu matang tuh orange. Pas dibuka, bijinya ungu. Kan berwarna-warni. Ya, hebat ya. Kalau ngomongin gizinya ya, buah Gandaria itu vitamin C-nya jauh lebih tinggi dibandingkan jeruk-jeruk impor. Mau tahu perbandingannya? Di dalam 100 gram si Gandaria itu terdapat 111 mg vitamin C. Kalau jeruk impor di dalam 100 gram hanya 30 sampai 50 gram vitamin C. Lihat, perbedaannya jauh. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengkonsumsi dan juga tidak beli buah-buah lokal. Ya kan? Cintai. Aduh, aduh. Wah. Mas. Jangan teriak-teriak. Orang yang punya tahu. Itu ambilin itu buru. Saya yang punya. Maling. Iya. Mas udah nyebelin. Maling. Turun ya lo, turun. Waduh, pantesan kebun kesemek. Ayo lo. Turun. Selamat siang, Jeng. Panas terbunyi nih, paling asik kalau ngobrolin yang seger-seger kan? Salah satunya buah-buahan. Pir, apel, anggur, stroberi, mangga. Buah-buahan ini tentu nggak asing lagi kan buat Anda. Hampir di setiap pasar, baik tradisional maupun swalayan, buah-buahan ini dapat kita temukan. Tapi, bagaimana dengan yang ini? Mbak kenal dengan buah ini? Iya. Apa? Lengkeng. Oke. Kalau yang ini kenal nggak Mbak? Menteng. Hah? Buah menteng. Buah menteng. Tahu pernah makan? Jarang sih pernah. Mbak kenal dengan buah ini? Iya. Apa? Lengkeng. Iya. Lengkeng. Nah, kalau yang ini kenal nggak? Apa itu? Dipegang boleh, dicium boleh, aromanya. Jangan dimakan. Itu loh deh. Apa? Apa namanya? Apa Yang asam. Bukan apa namanya? Asam dia. Nggak tahu ini apa. Yang dimakan sama anak-anak SD. Coy, apa sih? Kalau buah yang ini tahu nggak Mbak? Sawo. Hah? Sawo ya? Wah. Yakin sawo? Mas Ivan? Nggak tahu. Dicium-cium. Sawo aja sih. Ini namanya kesemek. Tahu kesemek? Apa ya? Kalau di kampung aku ini ada, cuma nggak tahu namanya apa. Kalau ini menteng ya? Menteng tuh apa sih namanya? Cengkaleng bukan? Kolang-kaling kan bukan? Ini kolang-kaling bukan? Bukan. Menteng tuh ada kalau di istilah bahasa Sunda ada menteng tuh, pamenteng kalau nggak salah. Pamenteng nggak tahu. Tadi nggak tahu. Lili? Sawo ini ya, cuma soalnya udah agak lama nih. Tahu bukan? Ini apa ya? Kalau ini aku nggak tahu. Ini aku pernah lihat nih, cuma nggak. Nah, ini aku belum pernah coba, tapi aku pernah lihat yang ini nggak asing ini. Kemang kali. Gak usah bingung, buah-buahan ini memang sudah terbilang langka. Hanya dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu saja. Buat Anda yang masih ingat dengan bentuk buahnya tapi lupa namanya, warna ingatan kembali ya. Yang ini namanya menteng, ini kesemek, ini bisbul, dan yang ini alkesa. Mungkin saat Anda masih kecil, Anda ingat pernah memakannya, namun kini tidak lagi.
Entah karena gempuran buah impor atau memang karena rasanya yang tidak terlalu disukai, buah-buahan lokal Indonesia kita ini tak lagi populer. Di Jakarta, buah-buahan ini sekali masih dapat dijumpai di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Saking tidak populernya, banyak orang yang sama sekali tidak pernah mendengar nama buah-buahan tersebut. Bahkan sebagian orang gak mengira loh kalau nama-nama daerah di Jakarta seperti Menteng, Kemang atau Gandaria diambil dari nama buah-buahan. Nama tempat. Aku Kemang pernah kesana. Gak nongkrong sih, maksudnya pernah lewat. Kalau Menteng aku kurang tahu. Kalau Gandaria sama Kemang itu kayak tempat nongkrong gitu ya. Menteng itu tempat kan? Kayak nama buah aja sih. Pernah makan salah satu buah di antara 3 buah itu? Bukan dia, kayaknya gak asing aja itu. Beberapa kawasan di Jakarta memang berasal dari nama-nama buah yang saat ini sudah jarang ditemukan. Seperti daerah Menteng misalnya. Sebelum menjadi kawasan elit, menurut sejarahnya, dulu nih banyak tumbuh pohon menteng yang tumbuh di kawasan ini. Seiring berkembangnya kawasan ini menjadi perumahan, kebun menteng pun lenyap di telan bumi. Begitu juga dengan kawasan Kemang yang saat ini dikenal sebagai tempat hiburan malam dan tempat tinggal kaum ekspatriat. Kemang, Jakarta Selatan. Penamaan tempat ini tak lepas dari banyaknya kebun buah Kemang di masa lalu. Cerita yang sama juga terjadi dengan daerah Gandaria, Jakarta Selatan. Sebelum menjadi mal dan tempat tinggal, daerah Gandaria juga banyak ditumbuhi pohon buah Gandaria. Apa mau dikata, buah-buahan lokal ini kini langka di pasaran. Meski begitu, masih ada penggemar setia yang rajin memburunya. Salah satunya Tanti Haryati. Wanita muda ini sudah gemar mengkonsumsi buah menteng sejak dulu. Di masa kehamilannya ini, ia juga memakan buah satu ini untuk mengatasi rasa mual yang sering melandainya. Padahal, untuk mencari buah yang memiliki nama latin Baccaurea racemosa ini, Tanti harus berkeliling kota Bogor dulu loh. Sampai akhirnya, ia menemukan di salah satu pasar tradisional di wilayah Bogor, Jawa Barat. Cukup dengan Rp20.000 saja, Tanti bisa mendapatkan 1 kilogram buah menteng. Makasih ya, Pak. Bagi Anda yang sedang hamil dan sering merasa mual, Anda bisa meniru resep Tanti. Sang ibu memberitahunya kalau rasa asam buah menteng dapat mengatasi rasa mual. Setelah ia coba, Tanti pun merasakan khasiatnya. Ketika rasa mual itu datang setiap hari sih, untuk bulan trimester pertama ini kan rasa mual itu masih terus terasa, dan bakal terus mengkonsumsi. Secara ilmiah, rasa asam buah menteng diakui memang dapat mengatasi mual. Tidak umum misalnya buah menteng ya, mungkin lebih sering di Indonesia rujak secara umum ya, jadi semua buah dicampur gitu ya. Nah, rasa asam itu sebenarnya menimbulkan rasa segar, itu yang bisa menekan rasa muntah, rasa keinginan untuk muntah itu. Atau kalau dari mineral vitaminnya sendiri ya, biasanya vitamin B6 gitu ya, sering ditambahkan ke susu ibu hamil untuk mencegah mual muntah. Selain menteng, salah satu buah lokal yang juga langka adalah bisbul. Buah ini masih satu keluarga dengan buah langka lainnya, kesemak. Namun, jika Anda berjalan-jalan di daerah Bogor, Jawa Barat, Anda masih bisa menemui kebun buah bisbul. Seperti halnya menteng, bisbul juga masih menyisakan penggemar loh. Di antaranya keluarga Suciati Yolanda. Awalnya sang suaminya yang memiliki hobi menguda buah yang satu ini. Namun, lama-lama kebiasaan ini menular pada Suciati. Kalau untuk awalnya sih karena suami ya, karena akhirnya jadi suka. Terus sama senang aja sih karena dia bentuk dan aromanya tuh khas banget. Rasanya juga aneh aja sih gitu, tapi enak. Bulan Mei adalah bulan panen buah bisbul. Saat panen adalah saat paling ditunggu oleh ibu dari Fabian ini. Ia akan membeli berkilo-kilo buah bisbul. Bagi Suciati, bisbul enak dimakan langsung maupun dijadikan olahan makanan. Salah satunya dibuat menjadi salad. Yummy. Apalagi perempuan berzodiak Scorpio ini mengaku memperoleh manfaat dari mengkonsumsi bisbul.
Kalau yang pernah tahu sih ya, pernah dengar juga dari orang-orang dan dari suami juga, katanya sih untuk mencegah sembelit dan bagus juga untuk kulit. That's right, Legend. Kandungan serat pada buah berdaging lembut ini memang bisa digunakan untuk mencegah sembelit atau sesak buang air besar. Selain itu, bismol juga memiliki kandungan lain seperti vitamin A, vitamin C, karbohidrat, dan protein. Dari situ kita bisa memanfaatkan lebih banyak lagi ya. Selain tadi saya bilang ya, mencegah kanker ya, bisa juga untuk keseharian kita, anti infeksi misalnya. Lalu kalau ada luka bisa, karena vitamin C mempercepat penyembuhan luka. Lalu untuk kulit mungkin ya, bagi para wanita ya, kehalusan ya, juga yang mencegah misalnya keriput seperti itu. Tuh kan, banyak manfaatnya. Memang sih Jeng, buah lokal kadangkala tampilan luarnya tak seindah buah impor. Tapi, rasa dan manfaatnya nggak kalah loh. Apalagi nih Jeng, kadangkala buah impor justru harus diwaspadai loh. Apanya sih yang perlu diwaspadai? Jangan kemana-mana ya, tetap di Warna. Karena di balik warna banyak cerita.